sehat, terus bersukacita dan tetap bersemangat ya. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Teens Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kita akan segera memulai ibadah kita, jadi anak-anak persiapkan diri kalian, terutama persiapkan hati kalian baik-baik. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kak Gele akan memimpin adik-adik dalam doa. Kita akan berdoa bagi pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini Bapa. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang sungguh baik, yang mengasihi kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami anak-anak teens siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau boleh memberikan kami pengertian yang baik Tuhan, untuk dapat memahami firman-Mu pada hari ini.
Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kalau adik-adik masih ingat, minggu lalu kita belajar tentang perjumpaan Tuhan Yesus dengan Maria Magdalena. Di situ, di kisah itu bercerita bahwa Maria Magdalena pagi-pagi benar sudah pergi mencari mayat Tuhan Yesus di kubur Tuhan Yesus. Namun, dia tidak menjumpai mayat Tuhan Yesus. Bahkan dia mengira bahwa Tuhan Yesus telah dicuri orang. Tetapi kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya, dan di situ dia bahkan tidak mengenali Tuhan Yesus. Dia mengira bahwa Tuhan Yesus adalah penjaga taman. Namun setelah Tuhan Yesus memanggil namanya, Maria tersadar bahwa orang itu adalah Tuhan Yesus. Apa pelajaran kita minggu lalu? Bahwa kita harus mengasihi Tuhan dan menyatakan perbuatan kasih kita kepada Tuhan dengan rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dan mencari Tuhan dalam jam-jam doa kita. Kemudian pelajaran kedua yang kita dapatkan minggu lalu, bahwa jangan biarkan kekecewaan dan kesedihan membuat kita tidak mengenali Tuhan. Tetapi biarlah kita terus menyadari bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang hebat. Dalam segala hal, dalam segala masalah kita, Tuhan tetap setia bagi kita. Dan minggu ini kita akan belajar tentang perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, namun teristimewa kepada salah seorang murid, yaitu Simon Petrus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Kagela akan membacakannya. Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19 dengan judul Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, adik-adik, di dalam cerita ini Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya bersama-sama untuk ketiga kalinya. Tuhan Yesus saat itu menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Di sana, murid-murid sedang pergi melaut. Semalam-malaman mereka berusaha untuk menangkap ikan, namun tidak satu ekor ikan pun berhasil mereka tangkap. Dan di saat itu hari sudah mulai siang, mereka sudah lelah karena semalaman berusaha untuk mencari ikan, namun tidak ada ikan yang bisa mereka tangkap. Kemudian mereka kembali ke pantai. Saat dalam perjalanan kembali ke pantai, ada seseorang berseru kepada mereka dari tepi pantai, "Hei anak-anak, adakah lauk pauk padamu?" Dan mereka menjawab dengan hati yang sedih, "Tidak ada." Kemudian orang itu memberikan perintah kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan, maka engkau akan mendapatkan ikan." Sekalipun mereka dalam keadaan lelah, sekalipun mereka dalam keadaan capek, namun mereka tetap juga taat dan melemparkan jala mereka ke sebelah kanan. Dan saat mereka telah melemparkan jala mereka, tiba-tiba mereka merasa bahwa jala mereka menjadi berat. Itu artinya bahwa ada ikan yang sudah
berhasil mereka tangkap. Dan mereka sampai kesulitan untuk menarik jala itu. Mereka berusaha memanggil teman-teman mereka dari perahu yang lain dan membantu mereka untuk mengangkat ikan ke dalam perahu. Setelah itu, melihat hal itu, salah seorang murid Tuhan Yesus berkata, "Itu Tuhan." Dan setelah mendengar bahwa itu Tuhan, Simon Petrus langsung mengenakan baju dan terjun ke dalam air. Setelah mereka sampai di pantai, ternyata Tuhan Yesus telah menyiapkan sarapan bagi mereka. Di situ Tuhan Yesus telah menyiapkan roti bakar dan ikan bakar bagi mereka untuk mereka sarapan. Saat mereka makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, semua mereka diam, tidak ada satupun dari mereka yang berani berkata-kata. Setelah mereka makan sampai kenyang, Tuhan Yesus kemudian berkata kepada Simon Petrus, "Mari kita berjalan-jalan." Dan di saat mereka berjalan-jalan, Tuhan Yesus dan Petrus berjalan-jalan, di situ Tuhan Yesus mengajukan satu pertanyaan kepada Petrus. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Kemudian Petrus terkejut dengan pertanyaan itu, namun Petrus menjawab, "Aku mengasihi engkau Tuhan." Dan kemudian Tuhan memberikan perintah kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka. Dan Tuhan Yesus bertanya lagi untuk yang kedua kalinya dengan pertanyaan yang sama. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Di situ Simon Petrus menjawab juga dengan jawaban yang sama. "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Dan Tuhan Yesus memberikan perintah lagi untuk yang kedua kalinya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian mereka berjalan lagi beberapa langkah kemudian, dan Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan yang sama untuk yang ketiga kalinya. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan di situ Simon Petrus menjadi sedih. Dan dia kemudian menjawab kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, Engkau Allah yang tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Dan di situ kemudian Tuhan Yesus memberikan perintah untuk yang ketiga kalinya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Adik-adik tahu kenapa Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Simon Petrus? Kalau adik-adik ingat, sebelum penyaliban Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus sedang disiksa, di situ orang-orang kemudian bertanya kepada Simon Petrus. Ada seorang prajurit yang bertanya, ada seorang wanita tua yang bertanya kepada Petrus, "Bukankah engkau salah satu dari murid orang ini? Bukankah engkau biasanya bersama-sama dengan dia?" Namun Simon Petrus memberikan jawaban yang berbeda. Dia berkata bahwa, "Aku tidak mengenal dia, aku bukan bagian dari mereka, aku bukan bagian dari murid-muridnya." Kemudian diulangi sampai 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dan kemudian karena hal itu, maka Tuhan menanyakan kasih Petrus sebanyak 3 kali untuk memulihkan Petrus. Karena Tuhan tahu bahwa Petrus diliputi oleh rasa bersalah, sehingga Tuhan mau dengan kasih-Nya, Dia mau mengampuni Petrus, Dia mau memulihkan Petrus, dan Dia mau memberikan tujuan hidup yang baru bagi Petrus. Nah, adik-adik belajar bahwa yang pertama yang Tuhan mau dari kehidupan kita adalah kita harus mendasari segala sesuatunya dengan kasih. Belajar dari teladan Tuhan Yesus sendiri, bahwa dalam Yohanes 3 ayat 16 di situ Tuhan bilang bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Di situ Tuhan menegaskan bagi kita bahwa Tuhan rela datang ke dunia ini, naik ke salib, menebus dosa-dosa kita. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga Tuhan tidak mau seorang pun dari kita ada yang binasa. Dan Tuhan mau Petrus pun belajar seperti itu. Dan hari ini Tuhan mau kita pun belajar seperti itu. Bahwa dalam melakukan segala sesuatu, kita harus mendasarinya dengan kasih. Dan yang kedua, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada Petrus bahwa gembalakanlah domba-dombaku.
Di saat kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan, di situ ada kewajiban, ada tugas, ada perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan. Bukan hanya saja kasih kepada Tuhan, namun kasih kita kepada sesama kita, kasih kita kepada diri kita sendiri, harus kita nyatakan dalam perbuatan-perbuatan kita. Di saat kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, maka itu harus ditunjukkan dengan perbuatan kita mencari Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, dan yang terutama adalah melakukan segala perintah Tuhan. Dan juga Tuhan mau bahwa di saat kita sudah melakukan kasih kita kepada Tuhan, di ayat yang ke-19 Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ikutlah aku? Bahwa ikutlah teladanku. Bahwa di saat kita mau menyatakan kasih kita, di saat kita mau menyatakan perbuatan kasih kita, ada tantangan, ada cobaan, ada rintangan yang akan kita hadapi. Namun Tuhan Yesus mau kita terus setia, berkomitmen, terus melakukan kasih itu dengan sungguh-sungguh sampai selesai. Nah, adik-adik, seperti belajar daripada kisah Petrus dan Tuhan Yesus ini, kita juga belajar bahwa dalam kehidupan kita, dalam kita bersekolah, bersama dengan orang tua kita, bersama saudara-saudara kita bukan hanya menunjukkan kasih lewat kata-kata, namun lewat perbuatan kita. Dan kita juga berkomitmen melakukan kasih itu dalam segala keadaan. Bukan hanya di saat kita senang kita mau melakukan kasih, namun dalam kesulitan, dalam penderitaan kita pun tetap harus melakukan kasih. Oke adik-adik, jangan lupa 3 pelajaran kita hari ini. Yang pertama, lakukan segala sesuatu dengan kasih. Yang kedua, nyatakan kasih itu di dalam perbuatan-perbuatan kita. Dan yang ketiga, lakukan kasih itu dengan setia di dalam segala keadaan kita. Kita akan berdoa untuk meneguhkan firman Tuhan, dan Kak Gele akan berdoa buat adik-adik semua. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau memampukan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, melakukan kasih itu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh belajar daripada Engkau, bagaimana kami dapat mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kami, di dalam segala keadaan dan dalam segala situasi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga, tolong kami anak-anak teens untuk terus setia melakukan kasih itu dalam kehidupan kami sampai selamanya. Terima kasih ya Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Ada 3 pokok doa yang Kak Gele mau kita doakan bersama-sama. Yang pertama, kita berdoa bagi hidup kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang terdekat kita, agar senantiasa terlindungi dan terjagai sempurna di dalam Tuhan Yesus. Dan pokok doa yang kedua, kita akan berdoa bagi Gereja Sitri Pemulihan Kupang, bagi gembala kita bersama dengan keluarga, dan bagi seluruh jemaat Sitri Pemulihan Kupang. Pokok doa yang ketiga, kita akan berdoa bagi bangsa Indonesia, bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga bagi Kota Kupang. Kita sama-sama berdoa dan Kak Gele akan memimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Bapa. Kami masih ada sebagaimana kami ada karena bukti kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami saat ini kami minta perlindungan, penyertaan tangan Tuhan bagi setiap anak-anak teens, bagi setiap anak-anak teens bersama dengan keluarga mereka, dengan orang-orang terkasih di sekitar mereka Tuhan. Engkau menjagai, melindungi mereka, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, terutama Tuhan di tengah wabah virus corona ini Tuhan. Semua anak-anak teens bersama dengan keluarga mereka boleh terjagai dan terlindungi dan terluputkan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi gereja kami Sitri Pemulihan Kupang dengan setiap program, dengan setiap kebutuhan daripada gereja-Mu Bapa. Engkau Allah mencukupkan, Engkau menolong, dan Tuhan kami juga berdoa Bapa bagi gembala kami, Pastor Charles Besi bersama dengan keluarga, senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, diberikan hikmat dan pengurapan yang selalu baru. Kami tidak lupa berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat Sitri Pemulihan Kupang, dimanapun mereka
mereka berada saat ini Tuhan, Engkau menjagai, melindungi, dan membentengi mereka Tuhan. Biarlah semua jemaat Sitri Pemulihan Kupang boleh senantiasa ada dalam penyertaan tangan Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi bangsa Indonesia, bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bagi kota Kupang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau boleh melindungi bangsa kami, Engkau menjagai dan melindungi provinsi kami dan kota kami ini Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah kami, baik presiden, gubernur, para bupati-bupati di Nusa Tenggara Timur, dan wali kota Kupang, biar senantiasa diberikan hikmat, diberikan perlindungan daripada Tuhan, terkhususnya Tuhan dalam penanggulangan virus corona ini Bapa. Biarlah para pemerintah, pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan boleh diberikan hikmat untuk mendapatkan solusi yang terbaik bagi persoalan ini. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus. Anak-anak, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita semua tadahkan tangan kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya anak-anak Teen semua senantiasa diberkati Tuhan, senantiasa dijagai dan dilindungi Tuhan, dalam penyertaan tangan Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan hikmat, diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita telah sampai di akhir ibadah kita hari ini. Untuk persembahan, adik-adik boleh menitipkannya kepada orang tua untuk dibawa ke Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Jangan lupa untuk menghafal ayat hafalan yang ada di bawah ini, dihafal di sepanjang minggu ini. Juga ada aktivitas yang telah diberikan oleh guru-guru 3G Teens, dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dan boleh dikirimkan kembali kepada guru-guru 3G Teens. Kita telah selesai ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.